warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem pendingin pada PLTP. Perkenalkan, nama saya Fadia Ramadhani Nur Hakim dari kelas 5R, Prodi Pembangkit Tenaga Listrik Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta. Saya Muhammad Rafi Pratama, kelas 5R, dari Prodi Pembangkit Tenaga Listrik, jurusan Teknik Mesin. Sebelum kita mengenal lebih jauh, mari kita mengetahui persyaratan kompetensi pada SKTTK PLTP. Persyaratan tersebut mempunyai 2 poin utama, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan, persyaratan yang pertama, peraturan dan perundangan terkait K2, yang kedua, memahami SOP pengoperasian sistem pendingin, yang ketiga, diagram, logik diagram, dan prinsip kerja sistem pendingin, yang keempat, alat ukur listrik dan mekanik, yang kelima, prinsip kerja sistem pendingin, yang keenam, teknik pembuatan laporan. Selanjutnya, pada poin keterampilan, persyaratan yang pertama adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja umum instalasi lingkungan. Yang kedua, menerapkan SOP operasi sistem pendingin. Ketiga, membaca dan penggunaan alat ukur. Keempat, merapikan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP. Kelima, menggunakan tool dan hand tool. Dan keenam, membuat laporan. Keselamatan ketenaga listrikan atau K2. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan Pasal 42 berbunyi, setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan atau K2. Ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi instalasi. Yang kedua adalah aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, ramah lingkungan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha-usaha untuk mengamankan kegiatan dari terjadinya kecelakaan melalui kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pencegahan, dan penyelesaian terjadinya kecelakaan. Sebagai operator, kita perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk meminimalisir tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Alat pelindung diri atau APD adalah perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya yang bisa membuat cedera atau penyakit serius yang berhubungan dengan pekerjaannya. Penggunaan APD ini sangat dianjurkan oleh para pekerja, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan dengan resiko kecelakaan tinggi. APD ini harus memenuhi syarat dan standar yang berlaku seperti nyaman saat dikenakan, bersih, dan wajib diganti secara rutin jika tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama ada safety suit. Safety suit ini seperti sepatu biasa, namun dilapisi dengan metal dengan sol dari karet yang tebal dan kuat, yang berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Selanjutnya ada rompi reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada saat bekerja baik siang maupun malam sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Selanjutnya ada safety glasses atau kacamata pelindung yang digunakan untuk melindungi mata dari paparan sinar yang menyilaukan dan cairan zat yang berbahaya.
bertahan dalam kecelakaan, meningkatkan stabilitas pekerja, dan melindungi pekerja dari sinar matahari. Selanjutnya ada safety glove atau sarung tangan. Sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari tusukan atau sayatan, bahan kimia berbahaya, panas, sengatan listrik, atau radiasi tertentu. Sarung tangan yang digunakan harus tidak menghalangi gerakan jari maupun tangan. Cooling system pada PLTP. Terdapat dua komponen utama cooling system pada PLTP. Yang pertama adalah kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mengkondensasi uap dari turbin. Nah, saat proses kondensasi ini terjadi pertukaran panas, di mana uap yang panas akan bertukar kalor dengan air. Nah, air dari kondensor ini kan jadi panas. Nah, air panas ini nanti akan didinginkan di cooling tower. Ditinjau dari segi perpindahan panas atau kalor, cooling tower diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, wet cooling tower dan dry cooling tower. Wet cooling tower beroperasi dengan prinsip penguapan atau evaporasi, sedangkan dry cooling tower beroperasi dengan prinsip penerusan panas atau heat transmission melalui permukaan yang dibatasi antara fluida kerja dengan fluida pendingin atau udara sekitar. Dan yang membedakan wet cooling tower juga fluida kerja dan fluida pendingin akan berkontak langsung, sedangkan dry cooling tower terpisah. Ditinjau dari segi aliran udara ke air. Yang pertama, counterflow. Jenis counterflow didesain alirannya terbalik. Arah aliran udara pendingin berlawanan dengan arah aliran air. Aliran udara pertama-tama memasuki area terbuka di bawah fill dan kemudian ditarik secara vertikal. Lalu air disemprotkan melalui nozzle bertekanan di dekat bagian atas menara dan kemudian mengalir ke bawah melalui fill berlawanan dengan aliran udara. Jenis cross flow didesain di mana aliran udara diarahkan tegak lurus dengan aliran air. Aliran udara memasuki satu atau lebih permukaan vertikal menara pendingin air. Kemudian aliran air yang tegak lurus dengan udara jatuh ke bawah melewati fill karena gravitasi. Lalu udara juga akan menembus bagian fill sehingga terjadi kontak antara udara dengan air. Setelah itu, fan akan memaksa udara keluar ke atmosfer. Ditinjau dari segi aliran udara. Yang pertama, natural draft. Natural draft memanfaatkan daya apung melalui cerobong asap yang tinggi. Udara hangat dan lembab naik secara alami karena perbedaan density dibandingkan udara luar yang kering dan lebih dingin. Udara yang lembab dan hangat density-nya kurang daripada udara kering dengan tekanan yang sama. Daya apung udara lembab ini menghasilkan arus udara ke atas melalui cerobong. Lalu ada mechanical draft. Mechanical draft menggunakan motor kipas yang digerakkan untuk memaksa atau menarik udara masuk ke cooling tower. Mechanical draft dibagi dua. Yang pertama, induced draft. Induced draft didesain dengan kipas pembuangan di atas yang menarik
udara ke atas melewati cooling tower. Kipas angin menginduksi udara lembab yang panas keluar. Hal ini menyebabkan kecepatan udara yang masuk menjadi rendah dan kecepatan udara yang keluar menjadi tinggi, mengurangi kemungkinan adanya resirkulasi yang mana udara yang dibuang kembali lagi ke air intake. Lalu ada forced draft. Forced draft dirancang dengan kipas tipe blower di intake. Kipas memangsa udara masuk ke menara, menciptakan kecepatan udara masuk dan keluar yang rendah. Kecepatan keluar yang rendah jauh lebih rentan terhadap resirkulasi. Keunggulan desain forced draft adalah kemampuannya untuk bekerja dengan tekanan statik tinggi. Lalu ada fan assist natural draft. Ini merupakan bentuk hybrid dari natural draft dan mechanical draft. Bentuknya menyerupai desain natural draft, tapi terdapat fan di bawahnya untuk membantu mengalirkan udara. Ini adalah ilustrasi sederhana skema cooling tower. Yang ini adalah cooling tower, yang ini adalah circulating pump, lalu ini adalah shell and tube heat exchanger dan jalur aliran fluida. Di sistem ini, air dingin dipompakan dari dasar cooling tower menuju heat exchanger. Lalu di heat exchanger terjadi perubahan panas. Setelah menyerap panas, air tersebut akan dipompakan kembali ke cooling tower. Lalu air akan dijatuhkan dan akan berkontak dengan udara dengan tujuan untuk mendinginkan air. Air yang sudah didinginkan akan terkumpul di dasar cooling tower dan akan dipompakan kembali. Sebelum membahas komponen-komponen cooling tower, beberapa cooling tower dibagi tiap section, biasanya disebut cells. Contohnya tower ini. Tower ini memiliki 3 cells. Tiap-tiap sel memiliki komponen layaknya single tower, kecuali cool water basin. Cool water basin tiap-tiap sel digabung. Tiap-tiap sel bisa dioperasikan secara sendiri-sendiri. Hal ini mempermudah untuk maintenance. Ketika ada satu sel harus di-maintenance, maka sel yang lain masih bisa membackup. Komponen-komponen cooling tower. Fill. Hampir seluruh menara pendingin menggunakan fill. Fill berfungsi sebagai pemecah air menjadi partikel yang lebih kecil agar lebih mudah terjadinya proses perpindahan panas. Fill umumnya terbuat dari plastik atau kayu. Cool water basin. Cool water basin merupakan kolam air dingin yang terletak di bagian bawah cooling tower dan menampung air yang telah didinginkan. Hot water basin. Hot water basin merupakan kolam air panas yang terletak di bagian atas cooling tower dan menampung air yang telah digunakan pada sistem kondensor. Spray nozzle. Spray nozzle ini digunakan untuk menyemprotkan air panas dari kondensor ke fill pack untuk menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya ada fan. Fan tipe aksial biasanya digunakan pada cooling tower tipe induced draft, berfungsi untuk membuang uap panas ke udara. Selanjutnya ada driven motor. Driven motor ini digunakan untuk menggerakkan fan. Circulating water pump. Circulating water pump berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari water basin menuju kondensor untuk menurunkan atau mengkondensasi steam. Flat filter screen berfungsi sebagai penyaring kotoran atau sampah pada air pendingin sebelum masuk ke saluran suction circulating water pump. Drift eliminator. Drift eliminator berfungsi untuk menangkap tetes-tetes air atau droplets yang terjebak dalam aliran udara supaya tidak hilang ke atmosfer. Kemudian ada louvers. Louvers berfungsi sebagai jalur masuk udara pendingin. Pertama-tama,
air panas dari kondensor masuk ke bagian hot water basin. Setelah itu, air panas akan didistribusikan oleh nozzle untuk mengisi bagian fill. Di bagian fill, proses air jatuh akan diperlambat, dan di bagian ini air akan dipecah menjadi droplet-droplet yang kecil. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses perpindahan panas. Saat air jatuh melewati bagian fill, fan menarik udara melewati louvers atau kisi-kisi, dan kemudian melewati drift eliminator. Drift eliminator ini berfungsi untuk menyebab droplet yang mungkin terbawa oleh udara yang ingin keluar. Lalu ketika air sudah sampai ke cool water basin, air sudah menjadi dingin dan akan ditarik keluar cooling tower melewati outlet dan dipopkan kembali untuk digunakan pada kondensor. Yang harus dicek adalah water level pada cool water basin. Jika levelnya terlalu rendah, maka bisa terjadi suction loss pada circulating pump yang bisa merusak pompa. Water level di cool water basin bisa dicek menggunakan float. Operator harus memastikan float bisa bergerak dengan bebas, sehingga water level bisa dipertahankan di cool water basin. Pompa dan penggeraknya juga harus diperiksa untuk memastikan tidak ada kebisingan yang tidak normal dan getaran berlebih. Lalu pelumas pada driver dan pompa juga harus diperiksa. Filter atau saringan digunakan untuk mencegah sampah atau bahan asing lainnya masuk ke pompa. Filter yang kotor dapat menghambat aliran air ke dalam pompa dan menyebabkan tekanan discharge pompa turun di bawah normal. Untuk mencegah hal ini, filter harus diperiksa dan dibersihkan atau diganti secara berkala. Berikutnya yang harus dicek adalah nozzle. Semprotan dari nozzle harus didistribusikan secara merata di atas material fill. Jika pola air yang jatuh di atas material fill tidak teratur atau terdapat celah, ini merupakan indikasi bahwa bisa saja nozzle tersumbat. Lalu ada fan beserta drivernya, juga harus diperiksa. Dicek jika ada suara bising yang berlebihan, getaran yang berlebih, dan juga panas yang berlebih. Pelumas pada fan dan drivernya juga harus diperiksa. Selain pemeriksaan terhadap peralatan cooling tower, penting juga bagi operator untuk mengecek secara teratur temperatur air pendingin dan tekanan untuk memastikan dalam kisaran normal. Misalnya, tekanan pompa discharge harus dicek untuk memastikan alirannya sudah tepat. Juga suhu air pendingin harus dicek untuk melihat apakah jumlah pendinginan sudah sesuai dengan range normal. Selanjutnya ada pH air. pH air merupakan indikasi keasaman atau alkalinitas. pH yang rendah berarti air tersebut bersifat asam. pH yang tinggi berarti air bersifat basah. pH yang rendah cenderung meningkatkan kemungkinan korosi, sedangkan pH yang tinggi cenderung meningkatkan formasi kerak. Kontaminan pada cooling tower. Pertama, suspended solid. Suspended solid adalah partikel padat yang terperangkap di air pendingin. Salah satu sumbernya adalah debu dan kotoran dibawa masuk ke cooling tower oleh udara yang masuk ke cooling tower, sehingga debu dan kotoran terperangkap di dalamnya. Sumber lainnya adalah dari make up water yang masuk ke cooling tower. Saat air diganti, padatan tersuspensi terkumpul di sistem cooling water dan membentuk campuran kental yang disebut lumpur. Lumpur dapat membatasi aliran air pada peralatan, sehingga mengganggu transfer panas. Dissolved solid. Bahan kimia seperti kalsium atau magnesium sering ditemukan sebagai dissolved solid pada air pendingin. Kotoran ini dapat terkonsentrasi dan menyebabkan kerak. Penumpukan di bagian dalam heat exchanger dapat mengurangi proses perpindahan panas dan menghalangi aliran air. Ada beberapa cara dissolved solid menjadi terkonsentrasi hingga menjadi kerak. Misalnya ketika air menguap di cooling tower, bisa jadi ada padatan yang tertinggal. Konsentrasi padatan jadi lebih tinggi pada air yang tersisa. Make up water yang tidak diolah juga memungkinkan memiliki konsentrasi dissolved solid yang tinggi. Salah satu cara untuk mengontrol padatan di cooling tower adalah dengan menguras atau blow down water dari sistem cooling tower. Blow down adalah
pembuangan air pendingin yang disengaja dari cool water basin, kemudian akan diisi kembali melalui make up water. Mikroorganisme. Mikroorganisme adalah tumbuhan atau hewan yang sangat kecil seperti alga dan bakteri udara. Sinar matahari menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme sehingga mikroorganisme bisa berkembang biak dengan baik. Mikroorganisme sering membuat pertumbuhan lendir yang bisa mengotori tutup dan heat exchanger. Lendir juga bisa mengurangi jumlah panas yang dapat ditransfer. Masalah lainnya yang ditimbulkan mikroorganisme adalah mereka bisa melepaskan gas seperti oksigen di dalam sistem cooling tower. Hal ini bisa menyebabkan korosi pada peralatan. Mikroorganisme dapat dikendalikan dengan menambahkan bahan kimia yang disebut bioside. Salah satu bioside yang bisa ditambahkan ke air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme adalah klorin. Alat ukur pada cooling tower. Alat ukur pada cooling tower biasanya berupa pressure gauge untuk mengukur tekanan, lalu ada ampere meter untuk mengukur arus listrik, lalu ada voltmeter, alat ukur untuk beda potensi listrik, lalu ada thermogauge, alat ukur untuk suhu, kemudian ada flow meter, alat ukur untuk laju aliran massa, dan pH meter untuk menentukan asam atau basa suatu larutan. Untuk membaca alat ukur, pertama-tama pastikan pilih dulu unit yang ingin kita ukur. Misalnya di sini ada skala bar atau PSI. Nah, skala bar ini disimbolkan oleh warna merah, sedangkan untuk skala PSI disimbolkan oleh warna hitam. Ambil contoh, kita ingin mengukur skala dengan PSI. Lalu langkah pertama yang kita lakukan adalah kita fokus pada skala utama, yaitu yang 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Setelah itu kita harus perhatikan perbedaan antara nilai dari skala-skala utama. Dari 0 ke 10 berarti beda 10, dari 10 ke 20 berarti beda 10. Nah, berarti tiap-tiap skala utama itu memiliki perbedaan nilai 10. Selanjutnya kita perhatikan skala-skala kecil yang berada di antara skala-skala utama. Lalu kita hitung ada berapa skala-skala kecil itu di antara skala-skala utama. Nah, pada kali ini didapat skala-skala kecil tersebut berjumlah 10. Berarti kita dapatkan nilai dari skala-skala yang kecil ini bernilai 1 tiap 1 garis. Cara tersebut juga bisa digunakan pada saat kita ingin mengukur ampere meter, voltmeter, atau thermogauge. Untuk pembacaan pada flow meter dan pH meter itu sudah bisa dibaca langsung di LCD, karena flow meter dan pH meter ini sudah alat ukurnya sudah berbentuk digital. Selanjutnya ada hand tool. Yang pertama adalah test pen. Test pen ini berfungsi untuk mengecek apakah suatu alat atau komponen masih memiliki aliran listrik. Kemudian ada vibration meter. Ini untuk mengecek vibrasi suatu motor atau alat tertentu. Lalu ada pH meter untuk mengecek kualitas air, apakah air ini asam atau basa. Lalu ada obeng atau kunci pas. Nah, hal ini diperlukan untuk mengencangkan suatu komponen atau alat, atau jika ingin membongkar suatu komponen atau alat. Lalu ada ultrasonic flow meter untuk mengecek flow suatu aliran. Nah, bedanya ini bisa dibawa kemana-mana atau mobile. Berikut adalah cara untuk memakai vibration meter. Saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara menggunakan alat pengukur getaran SPM. Nah, ini adalah alatnya. Ini adalah alat SPM-nya, pengukur getaran. Nah, ini
alat ini biasanya digunakan untuk mengukur getaran pada motor induksi. Biasanya kita menggunakannya untuk servis ringan, salah satunya mengukur getaran motor induksi menggunakan alat SPM ini. Jadi getaran atau vibrasi pada motor induksi itu memiliki batas maksimal getaran yang dibolehkan, yaitu patokannya biasanya menggunakan pada RPM. Jadi semakin cepat RPM adalah rotasi per menit pada motor induksi. Jadi semakin cepat RPM, maka semakin kecil nilai getaran yang dibolehkan pada motor induksi tersebut. Dan RPM atau rotasi per menit ini kita bisa melihat pada template-nya. Jadi pada template-nya ada keterangan RPM-nya, kita bisa melihat pada template motornya. Dan data toleransi maksimal yang dibolehkan adalah yang seperti ada di layar monitor. Nah, di situ sudah saya tulis. Pada RPM 1000 itu toleransi maksimal yang dibolehkan adalah 0,800 atau 0,8 GSE. Kalau rotasi per menitnya 1500, toleransi maksimal yang dibolehkan adalah 0,600 atau 0,6 GSE. Satuannya adalah GSE. Lalu yang berikutnya adalah rotasi per menitnya atau RPM 3000 per menit. Nah, itu toleransi maksimal, toleransi getaran maksimal yang dibolehkan adalah 0,400 GSE atau 0,4 GSE. Oke, langsung saja akan saya praktekkan di sini. Caranya tinggal tekan ini. Oke, akan on, terus tunggu ini masih loading, tunggu sampai siap. Oke, setelah ada tulisan ini ready, lalu tekan lagi ini, tekan, tahan terus. Oke, akan muncul tampilan angka seperti ini. Lalu ujung stick dari SPM ini tinggal tepatkan pada motor induksi yang akan diukur, seperti ini. Nah, ini karena nggak ada getarannya maka nggak terdetek getarannya. Jadi nanti saya akan mempraktekkan di motor yang jalan, jadi nanti akan terdetek getarannya. Oke, langsung saja ke TKP. Oke, di situ saya mau mengukur getaran atau vibrasi motor induksi yang masih jalan. Langsung saja tekan di situ. Oke, lalu tunggu ready, lalu tekan, tahan. Oke, tunggu sampai nunjuk angka itu, lalu stick SPM-nya tempelkan di bagian load, bagian depan motornya sampai mendetek seperti ini. Nah, di situ terdetek getarannya adalah 0,114 GSE. Itu sudah terdetek. Itu adalah yang sisi load. Sekarang saya akan mengukur yang sisi fan. Nah, tinggal di situ, sentuhkan di arah bautnya situ, lalu tunggu sampai alat SPM-nya mendetek. Nah, di situ sudah terdetek getaran vibrasi motornya. Situ 0,107 GSE. Oke, itu adalah hasil pengukurannya.
dan kita bisa melihat template ini. Nah, kita bisa melihat RPM motor ini, tapi sini rupanya template-nya sudah jelek, jadi nggak kelihatan, jadi saya nggak bisa melihat RPM-nya. Tapi saya punya contoh template motor yang lain, nah, yang seperti ada di layar monitor itu. Nah, di situ adalah template motor 6 kV. Jadi ini bukan template motor yang tadi, tapi ini template motor yang 6 kV. Saya hanya mencontohkan untuk melihat RPM motor pada template-nya. Nah, di situ yang saya lingkari 990. Nah, di situ tertulis R per min. Nah, itu adalah RPM, rotasi per menit. Jadi putaran per menit. Situ tertulis 990. Nah, di sini dibulatkan jadi dianggap 1000. Jadi ini adalah RPM-nya 1000. Jadi kita tinggal mencocokkan saja sama data yang saya sebutkan yang tadi, yang di depan video ini. Jadi kalau RPM-nya 1000, maka toleransi maksimal getaran yang dibolehkan untuk motor ini adalah maksimal 0,800 GSE. Nah, bila hasil pengukuran getaran tersebut melebihi dari 0,8 GSE, maka motor tersebut sudah dianggap tidak normal. Tapi kalau masih di bawahnya, maka motor dianggap masih aman-aman saja. Prosedur startup awal. Pertama, pastikan instalasi cooling water sudah sesuai, inlet dan outlet tertutup. Kedua, pastikan dosis bahan kimia yang akan digunakan pada cooling tower sudah sesuai. 3. Pastikan gerbang pintu air terbuka dan screen dalam kondisi bersih. Keempat, isi cold water basin hingga tepat di bawah permukaan overflow. Diperlukan sekitar 1200 meter kubik. 5. Pastikan pompa berada pada posisi lokal. 6. Buka katup pada cooling water pump jalur suction. 7. Buka katup pada cooling water jalur recycle. 8. Nyalakan cooling water pump dan buka katup discharge. Tekanan pada ukur berada pada 5 bar. 9. Tingkatkan level air di cool water basin jika diperlukan. 10. Informasikan pengguna untuk memulai sirkulasi air pendingin. Pengguna dalam hal ini adalah komponen yang menggunakan cool water. 11. Setelah semua pengguna terhubung, tekanan pompa discharge akan sebesar 4,6 bar. 12. Nyalakan kipas cooling tower di starter lokal. 13. Buka katup discharge standby pump dan alihkan ke posisi remote. 14. Nyalakan chemical dosing system. 15. Filter commission stream. Filter yang bisa membersihkan sendiri dirancang untuk kapasitas 40 meter kubik per jam. Sesuaikan jalur aliran dengan membuka glove valve dipasang pada jalur supply filter. Prosedur operasi normal. Yang pertama, sesuaikan laju aliran blowdown air pendingin untuk memastikan bahwa konduktivitas sesuai spesifikasi. Nilai yang diharapkan adalah 8,5 meter kubik per jam yang ditunjukkan pada flow meter. Kedua, pastikan suhu sirkulasi air pendingin. Nilai normalnya adalah supply 34 derajat Celcius dan yang kembali 42 derajat Celcius. 3. Nyalakan atau matikan kipas di starter lokal sesuai kebutuhan dengan menjaga suhu air pendingin sekitar 34 derajat Celcius. 4. Jika ada penumpukan pasir atau padatan lainnya, tingkatkan aliran melalui side stream filter. Lalu pantau air pendingin yang kembali. Jika suhunya naik ke tingkat yang tidak dapat diterima, kurangi aliran ke side stream filter.
prosedur shutdown. Yang pertama, normal shutdown. Caranya yang pertama, switch pada standby pump ke lokal. Yang kedua, tutup manual katup pada jalur blowdown. Yang ketiga, tutup control valve. Yang keempat, matikan chemical dosing pump. Yang kelima, tutup globe valve pada jalur supply side stream filter. Yang keenam, switch pada pompa yang sedang bekerja ke lokal. Yang ketujuh, matikan cooling water pump. 8. Matikan kipas pada cooling tower. Kemudian ada emergency shutdown. Yang pertama, switch pompa air pendingin siaga ke lokal. 2. Saat catu daya pulih, lanjutkan sesuai prosedur startup. Teknik pembuatan laporan. Yang pertama, laporan tersusun secara sistematik, sehingga mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus dapat dipahami. Gaya dan tata bahasa harus tepat, terutama yang bersifat teknikal. Sebaiknya menggunakan istilah-istilah yang tidak asing bagi yang menerima dan memanfaatkan laporan tersebut. Yang ketiga, informasi yang terdapat dalam laporan harus memenuhi persyaratan kelengkapan dan validitas. Yang keempat, laporan harus bersifat faktual dan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan.